Hai guys, apa kabar? Ya, berharap kita semua sehat. Oke, dengan situasi yang seperti ini, tapi kita terus semangat belajar ya. Oke, untuk pelajaran agama, kali ini kita belajar tentang kebudayaan dalam perspektif iman Kristen. Kompetensi dasar kita kali ini yaitu KD 3.5, menilai perkembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, seni, dan teknologi dengan mengacu pada Alkitab. Indikator 3.5.1 yaitu menjelaskan pengertian kebudayaan. Indikator yang kedua yaitu menganalisis teks Kejadian 1 ayat 28 dan Amsal 1 ayat 7 terkait mandat budaya dari Allah. Buku sumbernya yaitu bab 9 buku penabur. Bahan-bahan Alkitabnya Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, Kejadian 2 ayat 15, Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, serta Kejadian 150 ayat 1 sampai 6. Nah, sekarang buka Alkitab kalian dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Setelah itu, silakan membacanya dan berusaha untuk mengerti dan memahami firman Tuhan ini. Selamat membaca. Sekarang kita masuk dalam pengertian kebudayaan. Kebudayaan bukanlah kata yang asing di telinga kita. Budaya atau kebudayaan merupakan kata yang kerap kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebudayaan meliputi banyak sekali dimensi kehidupan manusia. Sekarang, mari kita mulai memahami pengertian kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Terdapat 3 tokoh antropolog yang merumuskan tentang definisi kebudayaan. 1. Kucara-Ningrat. Menurut Kucara-Ningrat, kebudayaan merupakan keseluruhan manusia, yaitu dari kelakuan dan hasil yang harus didapatnya dengan belajar. Jadi, tanpa belajar, ia tidak dapat menghasilkan apapun. Dan semua itu harus tersusun dalam kehidupan bermasyarakat. Definisi yang kedua disampaikan oleh Selo Soemarjan. Dalam bukunya Setangkai Bunga Sosiologi, Selo Soemarjan merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, cipta, dan rasa masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar dapat menghasilkan kekuatan yang hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. Definisi yang ketiga yaitu disampaikan oleh E.B. Taylor dalam bukunya yang berjudul Primitive Culture. E.B. Taylor mendefinisikan pengertian kebudayaan sebagai sebuah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lainnya, kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu kebudayaan sebagai sebuah mandat. Kita akan melihat 3 bagian Alkitab yang berbicara bagaimana Allah memberikan mandat kepada manusia untuk bisa menciptakan dan menggunakan kebudayaan tersebut dengan baik. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 28 yang menyatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Allah memberikan tugas kebudayaan buat manusia, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, kata taklukkan berasal dari kata Ibrani yaitu kabash, yang berarti mengusahakan dan membuat alam jadi bermanfaat.
teks Alkitab yang kedua, yaitu Kejadian 2 ayat 15 yang menyatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi di sini Allah loh yang berinisiatif untuk menempatkan manusia dan memberikan tanggung jawab manusia dalam mengusahakan dan memelihara alam semesta. So, kalau Tuhan sudah percaya kepada kita, apakah mungkin kita mengecewakan Tuhan? Apakah mungkin kepercayaan ini kita sia-siakan hanya karena kemalasan, keegoisan, dan ketamakan kita? Bagian Alkitab yang ketiga, yaitu dari Amsal 1 ayat 7. Nah guys, buat kalian generasi milenial, kalian benar-benar harus mengingat dan terus mengingat ayat ini. Karena ayat ini luar biasa, bisa memberikan yang terbaik selama kita hidup. Yaitu, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apa ya arti ayat ini berkaitan dengan kebudayaan? Ternyata ayat ini berbicara tentang keberhasilan manusia dalam menjalankan mandat Tuhan. Keberhasilan manusia untuk melakukan mandat Tuhan ada pada takut akan Tuhan. Kenapa ya? Karena dengan takut akan Tuhan, maka kita manusia akan terus menciptakan budaya-budaya positif dan memanfaatkan budaya tersebut untuk hal-hal kebaikan dan menciptakan kebenaran, kesejahteraan, kedamaian untuk kita semua selama kita masih hidup di dunia ini secara bersama-sama. Menaati dan melaksanakan mandat Allah ternyata bagi manusia tidak mudah. Kejadian 3 ayat 1-24 mengisahkan bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Manusia tidak patuh terhadap perintah yang Tuhan berikan. Akibatnya, manusia memiliki banyak sekali keterbatasan, kekurangan, serta kelemahan. Salah satu contohnya yaitu terdapat dalam kisah Menara Babel, Kejadian 11 ayat 1-9. Ketika manusia semakin bertambah banyak, maka mereka mulai menetap di tanah Sinear, dan di situ mereka mulai merancangkan untuk membangun sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Wah, sebuah proyek yang luar biasa atau mungkin bisa dikatakan maha megah pada saat itu. Namun, rencana manusia ini tidak diimbangi dengan hikmat Tuhan. Karena pada ayat yang keempat dikatakan rencana mereka didasari pada keinginan, marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Marilah kita cari nama. Artinya mereka mulai merancangkan kesombongan, keangkuhan, bahkan mau dikatakan mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka dan menyamakan diri mereka dengan Tuhan. Akibatnya Tuhan turun dan melihat kota tersebut. Tuhan lihat sih, Tuhan memahami bahwa apa yang diperbuat mereka ini baik. Tapi karena tidak diimbangi dengan tujuan dan niat yang baik, maka Allah mengacau balaukan mereka, Allah mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga proyek maha megah tersebut berhenti dan mereka akhirnya terserak ke seluruh bumi. Nah, belajar dari kisah tersebut, maka kita kembali kepada tujuan kebudayaan yang sesungguhnya. Tujuan kebudayaan ada dua. Yang pertama, bersifat vertikal, yaitu untuk memuliakan Allah. Dan kedua, bersifat horizontal, yaitu meningkatkan kehidupan manusia. Sampai di sini sudah paham kan ya tentang pengertian kebudayaan sebagai mandat Allah, tujuan kebudayaan. Nah guys, kalian sebagai generasi milenial, ingat yang terpenting adalah selalu meminta hikmat dari Tuhan supaya kebudayaan yang kalian ciptakan, kebudayaan yang kalian lakukan, kebudayaan yang kalian bangun, semuanya adalah
kebudayaan yang positif yang bertujuan untuk memuliakan Tuhan serta membangun kehidupan bersama dengan orang lain yang penuh dengan kebahagiaan, kesukacitaan, dan damai sejahtera.